绰八极，我的武道，此道为苍兰众生。咱们这次结识了4周各族。啊！你已经突破南天门的桎梏，可为冤家路窄，我可以凭借。诸位放心。再说了，南天但一个人还是太过冒险。Halo semua, selamat datang di Ruang Cinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Studies Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-153. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan lihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 152. Kemarin, Qinan dikejutkan oleh Mu Fengshan yang tiba-tiba saja melakukan penyerangan kepadanya. Dia ingin Qinan menyerahkan seluruh harta yang dia miliki kepadanya. Namun bagi Qinan, Mu Fengshan bukanlah apa-apa. Benar saja, Qinan dan saat mudah mengalahkannya. Namun di saat hendak menghabisinya, ada seseorang yang telah membawanya pergi. Kemungkinan besar itu adalah ulah dari salah satu tetua yang ada di Gunung Wendau. Di sisi lain, Guru Jiang Bilan memberikan bimbingan kepadanya. Pasalnya, ada beberapa hal yang tidak terlalu dia ketahui. Selain itu, ia juga meminta Jiang Bilan untuk tidak perlu khawatir, pasalnya Qinan akan baik-baik saja. Namun tanpa mereka ketahui, saat ini Qinan tengah berhadapan langsung dengan sosok Nan Tianman. Ia menyarankan Qinan untuk menyerah saja. Namun hal itu tidak semudah yang dia kira, pasalnya Qinan akan terus berjuang sebisa mungkin. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qinan sangatlah kesal dan apa yang selalu dikatakan oleh Nan Tianman. Seolah-olah dia membenarkan kejahatan dan perkataan manisnya. Pada akhirnya, Qinan juga berjanji akan menghancurkan belenggunya. Dan begitulah kebenaran akan terungkap ke seluruh dunia. Nan Tianman menganggap umat manusia di alam semesta ini seperti lalat yang pemerah yang lahir pagi dan mati pada sore hari. Jadi lebih baik Qinan itu menikmati hidupnya saja daripada harus melawannya. Ia tidaklah perlu mengincar keadilan yang tidak ada apa-apanya itu. Hanya saja Qinan tidak peduli. Perlahan-lahan pasti belenggu pada roh dewa perangnya pun telah hancur. Karena tidak ada jalan surga, maka dia akan menciptakan kultivasinya sendiri, yakni sebagai jalan keadilan. Dengan menutup langit dan membawa bumi, ia akan kembali membuka 8 wilayah dan langsung memperluas langit. Qinan akan mewakili semua makhluk di Changlan untuk bisa berperang dengan dewa dan menghabisi langit. Di sisi lain, tetua ini sepertinya tahu apa yang telah Qinan alami. Dia merasa Changlan telah hancur, sedangkan gerbang surga berdiri tegak. Hanya ada satu benda yang dapat mengubah langit dan bumi, di mana itu merupakan sebuah pedang yang tengah tersegel. Berpindah kepada Qinan, yang mana dia baru saja terbangun, tapi langsung dikejutkan oleh kedua rekannya, di mana mereka bingung apa yang telah Qinan lakukan. Tapi yang jelas, yang barusan dia lakukan benar-benar sangatlah hebat. Karena dalam waktu sekejap saja kultivasinya langsung mengalami kenaikan. Rong Benzong pun bertanya apa yang telah dia alami. Mengetahui Qinan sudah mencapai martial Sahin mengejutkan mereka. Karena ranah Qinan mengalami peningkatan yang luar biasa. Padahal mereka berpikir sudah mulai mengejarnya. Namun kini Qinan sudah kembali melampaui mereka. Meskipun begitu, mereka tetaplah senang dan menanyakan apa tujuan Qinan selanjutnya. Terlebih lagi, mereka telah mengenal berbagai ras dari 4 benua. Jadi lebih baik mereka menyatukannya dan mendirikan sebuah aliansi. Dengan aliansi itu, maka mereka pasti bisa melawan jalan surga palsu. Sebelum menyebut nama Avenger, Qinan terlebih dahulu memukul Rong Benzong. Karena dia itu tidak ingin mendengar nama itu. Alhasil, nama Fan Tianmeng pun disarankan. Tetua Papili Nuyuan keluar karena tahu Qinan sudah menembus belenggu sekte Nantian. Jadi apakah dia itu dapat merasakan keberadaan dari bagian dewa perang lainnya? Ternyata lengan kanan dewa perang berada di Gunung Wendau.
Kita diperlihatkan kepada ayah dari Xiaoling di mana dia merasa sedih setelah mendengar kabar dari putranya. Namun sesaat kemudian dia pun mendengar suaranya yang mana tentu saja Xiaoling berhasil dihidupkan berkat tanaman yang Qinan berikan. Dan begini ayahnya pun merasa sangat senang karena putranya bisa kembali. Berpindah kepada Qinan yang sedang melakukan perjalanan. Ternyata tujuannya adalah Gunung Wendao. Hanya saja semua orang sangatlah terkejut dengan tindakannya itu. Karena bagaimanapun Gunung Wendao berada di ujung utara Dongzhou. Terdapat angin dan salju yang membentuk penghalang alami. Jadi tidaklah mudah untuk dilewati. Ditambah Sekte Nantian pasti sudah meletakkan teknik penyembunyian di jalan sana. Ini akan mengakibatkan Sinan kesulitan untuk bisa menemukan jalan tepat. Benar saja saat ini Qinan kesulitan. Tetua ketujuh memberitahu kalau klanmu telah membersihkan beberapa markas dari anjing Nantian. Tapi hingga kini aura Mukun tidaklah bisa dideteksi. Sepertinya Mukun memang tengah bersembunyi di Gunung Wendao. Qinan menenangkan mereka karena tujuannya adalah lengan kanan Dewa Perang yang sedang berubah menjadi sebilah pedang. Ia akan memanfaatkan koneksinya dengan pedang itu untuk bisa sampai ke Gunung Wendao. Hanya dengan cara itulah dia bisa menemukan keberadaan mereka. Meskipun Sekte Nantianman berusaha untuk menyembunyikannya, orang-orang itu tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap pedang tersebut. Nenek Tianjin mengatakan kalau pedang itu akan menjadi kunci untuk kemenangan situasi mereka. Meskipun teknik penyamaran Qinan sangatlah hebat, tapi tetap saja melakukan perjalanan seorang diri merupakan hal yang berisiko. 我可以凭借。诸位放心。再说了，南天但一个人还是太过冒险。 Kaisar berencana untuk pergi bersamanya. Namun Qinan menolak karena masih ada satu hal yang ingin dia minta kepada Kaisar. Selain itu Qinan juga memiliki sebuah harta karun dari aliansi Sengdao. Dengan harta ini, baik dewa maupun hantu tidak akan bisa merasakan siapakah dirinya. Kembali kepada Qinan yang mana ia akhirnya telah sampai di sebuah tempat, di mana di sana terdapat sebuah patung seorang wanita. Qinan pun memberikan darahnya kepada pohon pinus itu. Selain itu ia juga mulai mengetuk sebanyak 3 kali, yang kemungkinan itu adalah sebuah kode. Tapi sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda dia berhasil. Hingga Qinan dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang mana mereka pertama kali bertemu di Papilin Suhuan. Yang mana ini juga merupakan sebuah kode. Ternyata dia adalah Yang. Qinan sangat senang dengan kedatangannya. Selain itu, Yang juga sama senangnya karena dia bahkan tidak sadar kalau dia merupakan Qinan. Semua ini tentu saja berkat topeng tersebut. Di sana dia menyamar sebagai Yang Gong. Jadi Qinan harus memanggilnya seperti itu. Namun karena namanya tidak terlalu banyak berubah, Qinan akan tetap memanggilnya sebagai Yang. Berhubung tempat ini kurang aman, jadi Yang akan membawa Qinan pergi. 要一些影质。福青灯论，你小子伪装的手段可以，那我还是可以叫你杨哥。跟我来。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.